Oke dulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas PWM Lakoni lagi. Ini kiriman dari beliau yang ada di Nganjuk, Jawa Timur, Mas Agus Supriyanto, dikirimkan ke workshop Hans Elektronik yang ada di Kota Semarang. Langsung aja kita unboxing paket kiriman dari beliau ini, PWM Lakoni ya. Saya belum tahu rusaknya apa. Yang jelas problemnya tidak keluar BBM-nya sepertinya ya. Langsung aja kita unboxing dan jangan lupa berikan jempol atau like-nya, jangan lupa subscribe, jempol. Butuh dukungan dari teman-teman semua untuk mengembangkan atau lebih semangat lagi untuk membuat konten di channel ini. Terima kasih. Lanjut kita ke meja workshop. Dulu jadi seperti ini isi dalaman atau isi paket dari kiriman dari Nganjuk tadi ya. Ini PWM Lakoni 120, masih kinclong ya, masih mulus, belum ada potongan jalur, cuma ini ya sudah pernah dicoba diperbaiki karena di sini dilihat untuk MOSFET drivernya 4 MOSFET IRF di sini sudah tidak ada, di paketnya pun juga tidak ada MOSFET yang dikirimkan ya, jadi memang MOSFETnya tidak ada. Mungkin ini beliau nyoba diperbaiki sendiri tapi jalurnya malah putus ya, nih mungkin dicoba dicabut IRF-nya malah jalur layout PCB-nya ini ikutan keangkat atau ikutan ngelupas ya, itu. Untuk bagian lain selain di jalur layoutnya IRF masih mulus, masih terbilang kayak baru ya. Di bagian primer power supply juga masih mulus, tidak ada bekas solderan, cuma yang ini di drivernya ini aja yang layout PCB atau jalur PCB-nya itu mengelupas. Langsung aja kita ganti teman, ini IC PWM KA3525 di mesin Lakoni ini ya, PWM Lakoni ini, karena ini yang sering terjadi kerusakan. Kita ganti dulu dari sini biar nanti lebih awet, dan kita juga ganti untuk ini sendernya, ini sender 15 volt untuk kapasitor yang di sini di gate di gate-nya P channel, gate MOSFET IRF 9Z24N itu nilainya 100 nanofarad atau 104. Ini nanti kita cek dulu apakah masih oke, apakah normal atau nilai kapasitornya sudah mengering ya, sudah berkurang. Kalau nilai kapasitor ini mengering menyebabkan cross conduction ya, atau MOSFET-nya nyala bersamaan antara yang N dengan P channel, menyebabkan MOSFET-nya cepat panas dan akhirnya jebol atau rusak ya, atau short. Nilainya 104 atau 100 nanofarad ya. Perlu diperhatikan juga nah, untuk transistor totem pole di sini ya, transistor driver. Yang tengah ini adalah transistor Y1, kodenya Y1, atau jika dilihat dari datasheet Y1 adalah S850 NPN. Ini bisa diganti pakai transistor 3Y ya, Y3Y itu sama-sama NPN, C1815 NPN, ataupun diganti pakai yang sama Y1 S850. 3Y sebenarnya juga sama S850, cuma beda marking ini ya, beda kode di bodinya aja. Sedangkan yang pinggir-pinggir adalah Y2 atau PNP. Pinggir-pinggir PNP S8550, S8550 PNP. Kita ganti dulu untuk IC PWM-nya, dan perlu diberikan untuk mesin Lakoni ya, maksudnya PWM-nya Lakoni ini maksudnya, itu ini kapasitor filter untuk jalur kaki nomor 8 IC KA3525, ini kapasitor tantalum khususnya untuk memfilter jalur softar di kaki nomor 8 di sini. Nah, ini nomor 8 ini sangat vital karena dia on off-nya PWM ditentukan di kaki nomor 8 ini. Karena dia pin shutdown-nya sudah di ground-kan atau sudah disambung ke ground, makanya dia akan selalu on karena pin shutdown sudah di ground-kan. Beda lagi mesin-mesin las yang Crispo atau Cardwell itu untuk pin shutdown di pin 10 ini dia ada transistor dan masuk ke op-amp untuk dinonaktifkan melewati op-amp. Tapi untuk mesin las Lakoni ini dia on off-nya PWM
atau nyalanya si IC KA3525 ini agar mengeluarkan tegangan output PWM di kaki nomor 11 dan kaki nomor 14 itu ditentukan di pin nomor 8. Tegangannya normalnya sekitar 4,7 hingga 4,9 volt. Kalau kurang dari 4,7 atau lebih dari 5 volt berarti IC-nya rusak atau ada jalur lain yang short atau bermasalah dengan jalur tersebut. Oke, ganti IC-nya, hati-hati jangan sampai jalur di layout IC ini mengelupas. Kalau sampai mengelupas nanti ya repot, 2 kali kerja harus nyambung manual jalur-jalur di kaki KA3525 ini. Oke teman, setelah saya lakukan pengecekan lagi dan soldering ulang, ternyata IC PWM-nya masih bagus ya. KA3525 masih bagus dan ternyata dia benar-benar masih normal. Nanti kita cek bareng-bareng ya untuk tegangan di gate-nya driver MOSFET IRF Z24N dengan IRF 9Z24N. Di sini gate-nya apakah normal tidak, dan ini sudah saya jumper. Kita jumper jalur termistornya, ini jalur termistor dari sensor suhunya untuk bisa mengaktifkan PWM-nya, karena kalau mesin PWM lakoni itu kalau termistornya tidak posisi normally close, tidak posisi tertutup atau terhubung seperti ini. Jadi kan ketika dia sudah terpasang di termistor di sensor suhu, dia kan kalau posisi normal suhu standar ya, itu dia tertutup ya, atau rangkaiannya terhubung seperti ini atau short ya. Jadi ketika panas dia baru open, baru buka ya, dia baru OC nanti. Kalau misalkan suhunya terlalu panas kan dia nanti OC. Makanya untuk mengganti termistornya itu agar PWM tetap nyala di jumper seperti ini. Oke, sini kita lakukan pengecekan untuk tegangannya ya. Langsung saja kita nyalakan power supply high voltage-nya. Bismillah. Oke, sudah menyala high voltage-nya. Sini bisa dilihat lampu biru menyala teman-teman ya. Lampu biru menyala, lampu tidak menyala. Kita cek satu persatu. Di sini. Ini pakai multi yang ini ya, sambil promosi. Promosi unite. Ini VCC di pin 15, 12 volt ada. Utama dulu ya, 24 volt, 27 sorry. 27 terbaca 26, aman. Tidak ada masalah. VCC PWM aman, VCC untuk op-amp ya. Di nomor 7 itu juga sama 12,1. Pin 8 atau pin soft start, ini pin utamanya. Nanti kita perlu ganti ini aja ya, ganti kapasitor tantalum, kita ganti pakai Elco 1 mikro 25 volt. Lepas gua OC dan tadi kepegang kayaknya. Nah, ini OC nih. Oke, kita cek lagi. Tadi kayaknya kepegang. Kita cek ya. Nah, ini 4,7 volt di pin nomor 8. Nomor 5 harusnya ada 2 volt ya. Ini pin CT, kapasitor timing. Nomor 6 3,6 volt, ini normalnya segini, 3,5 sampai 3,7. Jangan coba-coba ngecek tegangan di pin 5 dan pin 6 ini ketika sudah terpasang MOSFET-nya ya. Itu bahaya, menyebabkan duty cycle-nya kacau dan MOSFET-nya bisa jebol. Apalagi kalau sudah terpasang ke bagian PCB final MOSFET yang di belakang, itu jangan coba-coba ngecek pin 5 dan pin 6 karena sangat fatal nanti ya, bisa jebol. Terus juga ini pin 9, pin komparator ini jangan coba dicek juga ketika posisi MOSFET final terpasang. Pin 9 di sini normalnya sekitar 3 hingga 4 volt, mentok-mentok di 4 volt aja. Ini 3,8 normal. Kalau tegangan ini lebih dari 4 volt, berarti ada masalah di jalur op-amp atau di jalur feedback komparator. Di sini ada bocor dari VCC gitu teman. Nomor 11 output A. Output A 5,3, output B nomor 14 5,3 aman. Nomor 16 dan nomor 2 ini sama-sama 5 volt ya. Oke, tidak ada masalah. Sekarang langsung kita cek ya, ini jalurnya memang lepas, nanti kita lakukan penjamperan atau sambung jalur.
dari pin gate-nya P channel terhadap bagian sender ya. Output sender di sini ada resistor 103 atau 10 kilo di sini ya. Yang atas ini nyambung ke kapasitor gate 100 nanofarad, 20 volt untuk gate-nya P channel atau IRF 924N. Yang bawah ini mengelupas sudah saya kok krek ya, ini jalurnya sudah saya kupas lagi. Di N channel 5,6 ini yang mengelupas, nanti kita jumper ke sini sorry ya, 103 yang ini output dari resistor ini nyambung ke gate-nya P channel. Ini sangat rawan putus jalurnya ya, 20,7, yang atas tadi 20,9, yang paling bawah ini N channel 5,5 volt, ini tadi 5,6 ya. Oke, aman, tidak ada masalah. Nanti memang ini untuk kerusakan PWM ini cukup ringan ya. Nanti kita ganti MOSFET IRF aja atau MOSFET drivernya sudah jalan. Oke, kita cek pakai osiloskop biar lebih yakin. Fokuskan ke osiloskop, zoom, itu yang channel biru dan channel kuning. Kita nanti ngecek dua-duanya ya, dari kedua output besarnya frekuensinya berapa, harusnya ya sama. Oke, kita pasang dulu probe groundnya, dan ini saya jumper ke N channel dan P channel di jalur yang sama seperti ini. Ini satu fase, ini beda fase N dan P channel. Kita turunkan dulu ya. Nah, seperti itu. Ini N channel yang warna biru dan yang warna kuning P channel. Itu frekuensi sama-sama 102 kHz ya. Tegangannya 20 volt, yang terbaca yang warna kuning. Coba saya balik, ini yang terbaca yang warna biru sekarang. Warna kuning tapi itu di N channel sekarang 5,6 volt ya. Oke, sesama jalur A seperti ini. Ini beda fase, nyebrang. Nah, ini ya, itu dead time-nya udah terlihat. Detik cycle-nya 44,2% dengan rest time-nya 300 nanosecond. Udah aman, tidak ada cacat frekuensi atau cacat PWM di jalur gate-nya MOSFET IRF. Ini sudah berani dipasang MOSFET IRF yang baru. Ini tinggal kita ganti ini ya teman-teman. Ganti elko filter di sini dengan ganti kapasitor tandem dengan elko filter 1 mikrofarad 16 atau 25 volt. Oke, lanjut. Oke, dulu sudah selesai untuk proses servisnya. Di sini saya tambahkan resistor karena resistor yang awal itu rusak ya. Ini R-nya 2,2 ohm di paralel jadi 1 ohm. Ini ada jumper untuk jalur driver, maksudnya karena tadi saya sudah bilang kalau misalkan kalau kondisi jalurnya itu memang banyak yang putus ya. Dan ini maksud sudah terpasang. Ini elko filter sudah saya jelaskan sudah terpasang juga. Karena kita cek untuk bagian PWM-nya, ini saya injek arus dan tegangan output ya, tegangan output dan arus current sense-nya untuk ngecek bagian op-amp dan komparator apakah bisa bekerja atau tidak. Sebelumnya kita pasang dulu untuk potensionya dulu ya di sini. Ini dulu potensio kita pasang dulu untuk ngetes nanti level arusnya dari minimal 10 ampere ke 120. Nanti bakal terlihat di osiloskop plot dari PWM-nya itu kayak gimana ya. Ini di sini input, tengahnya output. Nah, yang paling pinggir ini adalah ground-nya tuh. Yang ini ground, sorry. Ini input, ini ground.
Nah, oke. Sekarang kita mulai injek ya. Kita cek, nyalakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tegangan output dari driver PWM nanti harus terbaca di 14 volt. Ini sorry lur. Ini groundnya ini kebalik ya. Sorry. Groundnya ini lur. Groundnya ini ya kebalik. Groundnya yang sini. Ini inputnya. Ini ground terhadap drain MOSFET, output A, output B sama-sama 14,8 volt aman. Dan di osiloskop juga sudah terbaca itu ya. Nah, itu frekuensi 102 kHz. Nanti kita dekatkan ke osiloskop. Kita injek dulu tegangannya. Kita injek arusnya maksudnya ya. Arus output untuk ngecek komparator. Oke, kita mulai mainkan ini tensio. Kita putar dari minimal ke maksimal. Naikkan kamera untuk bisa melihat duty cycle dan rest time-nya PWM. Tuh. Ya, nanti bisa dilihat duty cycle-nya dia akan berangsur-angsur dari 100% ke 50% ya, mengikuti dari level arus yang kita injekkan ke sini. Oke, ini masih 100%, kita naikkan pelan-pelan ya. Wah, ini ternyata dia nggak ngerespon dulu ya. Padahal ini sudah posisi terpasang ya. Ini nggak ngerespon nih ya. Nggak ngerespon. Apakah ada yang terbalik? Sorry. Oke, tadi memang bermasalah di VR-nya ini, trimpodnya ya. Jadi menyebabkan tegangan yang kita injek di bagian output current sensornya ini ya, atau di sensor RSAN di sini, itu dia tidak bisa terbaca dengan baik oleh si IC CA340 karena si potensio 10 kilo ini ya, VR 10 kilo ini tadi bermasalah. Ini sudah saya set ulang. Sekarang kita injek lagi tegangan dan arus outputnya, dan kita lihat ini kelihatan ya LED-nya. Lihat enggak ya? Wes, bentar. Kelihatan di sini LED-nya, teman. Kita coba naikkan pelan-pelan, LED-nya ikutan mati ya. Ya. Minimal naikkan lagi. Oke, mantap. Dan kita lihat di osiloskop. Ini ketika posisi ampere maksimal di 120 ampere, dan ini ketika kita kecilkan pelan-pelan, ya BWM-nya semakin menyempit ya, mendekati duty cycle di 95%, dan frekuensi masih stabil. Oke, ini kita kecilkan lagi dan dia off, BWM-nya seolah-olah off ya, padahal itu duty cycle-nya kecil ya, 100%. Duty cycle-nya sangat besar. Sehingga menyebabkan nilai BWM yang disuntikkan ke bagian driver itu kecil. Di ampere juga kecil. Hasil ampere outputnya juga kecil. Seperti itu cara kerja di komparator op-amp. Ya, sudah mantap. Ini sudah jadi, siap dikirim ke beliau yang ada di Nganjuk, Jawa Timur. Terima kasih.